Saudara-saudara, kesempatan pada saat ini tema kita adalah tentang meditasi lebih penting daripada belajar dhamma. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan karena di belakangnya ada tanda tanya. Jadi mungkin kalau lebih lengkap ya, apakah benar meditasi itu lebih penting daripada belajar dhamma? Saya menyadari di masyarakat banyak pertanyaan ataupun banyak pendapat yang menyampaikan bahwa yang penting pokoknya meditasi. Agama Buddha itu yang penting meditasi. Meditasi Buddhis ya di sini yang saya maksudkan bukan meditasi yang umum-umum, karena meditasi sendiri luas sekali jangkauannya. Ya, ada yang meditasi untuk berbagai tujuan, ya, misalnya apakah untuk kesehatan, apakah untuk kekuatan. Ya, nah ini maksud saya adalah meditasi Buddhis, yaitu mengembangkan kesadaran, menyadari saat ini sedang apa. Nah, ini banyak orang mengatakan, oh yang penting pokoknya meditasi, enggak usah belajar dhamma, meditasi aja. Itu ada. Ada juga pendapat di sisi yang berbeda, yang menyampaikan bahwa, oh, belajar dhamma itu penting. Tanpa belajar dhamma, kita enggak ngerti apa-apa. Ya, sehingga mau praktek apa kalau kita nggak belajar? Nah, sehingga dua pandangan ini selalu diperdebatkan. Nah, mungkin tema ini dipilih oleh panitia karena gimana ya menyelesaikan perdebatan ini? Mana yang benar? Apakah memang meditasi itu lebih penting daripada belajar dhamma? Atau sebaliknya, belajar dhamma lebih penting daripada meditasi? Saudara-saudara, karena ini kita berbicara tentang meditasi Buddhis, maka tentu orang yang mengatakan meditasi itu penting, lebih penting daripada belajar dhamma, mestinya dia sudah mengerti sedikit ya teori dhamma. Jadi nggak ngawur-ngawur dari lahir, nggak ngerti apa-apa, kemudian yang penting pokoknya meditasi Buddhis. Ya, begitu bisa mulai ngomong, bisa mulai mengerti agama Buddha, langsung mengatakan yang penting meditasi Buddhis. Saya kira tidak seperti itu. Tetapi mungkin dia sudah mendengar dari beberapa pihak, apakah mungkin dari orang tuanya, apakah mungkin dari teman-temannya, apakah mungkin dia membaca sendiri dari buku-buku, apakah dia melihat dari beberapa media sosial, ya termasuk channel YouTube dan sebagainya. Kemudian dia baru bisa menyimpulkan bahwa oh, meditasi itu penting. Jadi ada prosesnya, bukan mendadakan muncul. Nah, oleh karena itu, kita juga harus memahami tentang belajar dhamma. Belajar dhamma ini apa? Apa cuma buku atau bagaimana ya? Nah, di dalam pengertian dhamma, belajar dhamma ini sebetulnya punya tahap-tahapan. Jadi tidak ngawur juga. Belajar dhamma, di awal itu memang kita menggunakan berbagai indria yang kita miliki untuk mempelajari apakah yang disebut dengan dhamma. Dhamma ini sebetulnya apa sih? Kok kita harus belajar? Dhamma itu adalah melihat hidup sebagaimana adanya. Bahwa hidup itu bisa berpisah dengan yang dicinta. Jadi apa yang kita miliki, yang kita sayangi, yang kita cintai, satu ketika bisa berpisah dari diri kita. Juga bisa bertemu dengan yang tidak kita sukai. Jadi kita melihat atau kita mendengar ada hal-hal yang tidak menyenangkan di luar diri kita. Tapi satu ketika pasti ketemu dan akan kita hadapi hal-hal yang tidak kita suka. Nah, jadi prinsip dhamma itu adalah bertemu dengan yang tidak disukai,
dan berpisah dengan yang kita sukai. Proses belajar Dhamma itu tidak harus dari buku, tidak harus dari wihara, dari ceramah-ceramah para Romo Pandita, dari ceramah-ceramah para biku, dan lain sebagainya. Tidak harus. Tetapi, kalau anak kecil mungkin dia juga bisa belajar dari orang tuanya. Dia meniru ataupun mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Misalnya, ketika anak diberi mainan, apakah itu mainan mobil-mobilan, apakah boneka, ataukah benda-benda yang lain, kemudian karena kekurang hati-hatian anak ini jatuh, benda ini terjatuhkan dari genggaman tangan anak tersebut. Sampai akhirnya barang ini rusak. Nah, si anak yang baru menerima benda ini dengan senang sekali, mainan ini dengan senang sekali, kemudian tidak lama barangnya rusak. Nangis dia. Kenapa? Karena dia berpisah dengan yang dicinta. Kemudian orang tua memberikan nasihat. Sudahlah nak, ya namanya barang sekarang bagus bisa jadi rusak. Toh kemarin kamu juga nggak punya. Ketika sekarang papa dan mama memberi kamu mainan ini, kemudian sekarang akhirnya tidak punya lagi. Berarti kan kamu waktu kemarin tidak punya, kamu tenang-tenang aja. Kemudian sekarang kamu punya karena diberi oleh ayah dan ibu. Dalam beberapa menit kemudian benda ini rusak. Berarti kamu sekarang kembali seperti kemarin. Berbulan-bulan, berminggu-minggu kamu kan tidak ngapa-ngapa, nggak punya barang itu. Nah, kenapa sekarang setelah punya barang ini sekian menit, terus hilang, kembali ke masa sebelumnya, kenapa kamu sedih? Nah, mungkin orang tua menasihati prinsipnya seperti itu, mungkin nggak kata-katanya mirip ini ya, tapi prinsipnya seperti itu nasihatnya. Nah, akhirnya anak ini juga memahami, oh ya, bahwa saya kan sekarang posisinya kembali seperti kemarin, atau seperti tadi beberapa menit sebelumnya, bahwa saya nggak punya barang itu. Dan begitu dia bisa melepas, ya anak ini menjadi tenang. Karena dia bisa menerima kenyataan kehilangan hal yang dia sayangi. Dan otomatis dia bertemu dengan yang tidak dia sukai, yaitu apa? Barang yang dia sayangi rusak. Nah, tentu orang tua memberikan contoh ya, kemudian satu ketika mungkin HP-nya orang tua rusak, anak juga ngeliatin, gimana ya reaksinya HP-nya orang tua rusak. Ternyata orang tua juga punya konsep yang sama. Ya, dulu nggak punya HP juga nggak ngapa-ngapa. Sekarang setelah punya HP, HP-nya rusak kan seperti yang dulu juga. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah, anak kemudian menangkap itu, bahwa hidup ini tidak kekal. Dan begitu anak itu menangkap, dia belajar. Dan akhirnya dia bisa menerima itu sebagai kenyataan. Nah, ini belajar Dhamma. Belajar Dhamma di awal, yaitu mempelajari teori Dhamma. Ya, jadi tingkat awal belajar Dhamma itu adalah memasukkan data tentang Dhamma dari berbagai sumber. Dari indria kita, dari kita mendengar, dari kita melihat, dari kita merasa, ya, dari kita mencium, dari kita merasakan lewat lidah dan lain sebagainya, dari indria-indria kita lewat pikiran dan sebagainya, itu adalah cara kita menyerap pemahaman tentang Dhamma. Kenapa? Karena Dhamma ini ada di sekitar kita. Dhamma ini adalah alam semesta ini. Ya, semuanya ini adalah pelajaran di dunia ini. Nah, sekarang tinggal orang tua menjelaskan. Kemudian, tahap yang kedua belajar Dhamma itu, selain kita menyerap, adalah kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ketika anak itu kemudian mendengar orang tuanya menasehati tentang barangnya yang rusak, mainannya yang rusak, anak ini bisa nerima, sudah. Kemudian di masa yang akan datang, ketika dia melihat mainannya rusak atau segala macam, dia mulai bisa menerima kenyataan.
Nah, ini sebetulnya dia mulai praktek dhamma. Kemudian ketika tadi melihat orang tua HP-nya rusak, orang tua reaksinya juga seperti itu, tidak berlebihan. Akhirnya anak ini juga menyadari, oh inilah praktek dhamma. Jadi praktek dhamma itu bukan berarti harus dibiara atau segalanya, tetapi adalah mempraktekkan ketidakkekalan tadi, kesiapan melihat ketidakkekalan. Kemudian praktek dhamma di dalam ajaran Sang Buddha ini untuk melihat ketidakkekalan itu sebetulnya ada beberapa cara. Cara yang pertama yang disebut dengan kerelaan. Jadi biasanya anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk pelepasan. Misalnya, ayo nak, kamu sekolah minggu, ini saya kasih sedikit uang saku. Nanti kalau di wihara ada kegiatan atau acara dana paramita, nanti ada lagu ya, dana paramita misalnya, nah ini kamu masukkan ya, dan yang ini uang yang sudah papa mama kasih ini masukkan ke sana. Nah ini belajar berdana. Kemudian hari ini di wihara kan ada para bante itu. Nih, mama atau papa kasih makanan, mungkin pisang atau mungkin buah atau apa, nanti dipersembahkan ya kepada bante untuk makan pagi atau mungkin makan siang. Nah, ini anak mulai belajar kerelaan. Jadi dari memiliki, kemudian sekarang bagaimana ya? Kalau tadi mainannya tanpa sengaja rusak karena dia jatuh. Tetapi sekarang tahap belajar ini, tahap prakteknya adalah dia sengaja melepas apa yang dia miliki. Jadi ini makan pagi karena ini belum mulai kebaktian. Nah, sekarang saya mempersembahkan dana makan kepada para biku yang tinggal di wihara. Nah, kemudian ikut kebaktian ada dana paramita. Kemudian setelah dana paramita, mungkin kebaktian selesai, nah, para biku mulai dana makan. Nah, mungkin anak ini ya, mempersembahkan lagi dana makan karena dikirim misalnya dari rumah sama orang tuanya. Nah, ini titip nanti untuk dana makan siang para bante. Nah, dia persembahkan lagi. Ini adalah kerelaan. Kemudian selain menjalankan pelepasan materi ini, tentu nanti juga diajarkan pelepasan yang bukan materi, yaitu bagaimana memperhatikan mereka yang membutuhkan, ya misalnya, nah nanti kamu lihat ya, di wihara, di papan pengumuman apa ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, misalnya apakah itu anak asuh, guru asuh, atau mungkin ada juga umat Buddha yang kurang bahagia hidupnya atau apa yang perlu bantuan. Nah, kamu lihat di sana ya. Nah, ini anak diajar untuk praktek kerelaan yang bersifat bukan materi, perhatian. Kemudian ketika anak ini protes, waduh aku punya musuh, itu menjengkelkan teman sekolah saya, begini-begini. Kemudian coba nak, kamu belajar memaafkan. Ya, dia memang seperti itu, sudahlah sekarang kamu maafkan. Nah, tapi kan nanti dia mengganggu saya terus. Saya kan nggak mau jadi orang yang digangguin ya. Kamu setelah memaafkan, berarti urusan kamu dengan dirimu kan selesai. Kamu sudah tidak ada kebencian dengan dia. Nah, sekarang tinggal kamu mungkin menghindar atau mengurangi komunikasi sehingga kamu tidak punya kesempatan untuk dibully lagi dan lain sebagainya. Nah, ini cara kita mengajarkan kepada anak dengan kelakuan, yaitu kerelaan tadi. Jadi kerelaan yang materi kemudian dikembangkan kerelaan yang bukan materi. Nah, selanjutnya tahap pelaksanaan dhamma atau belajar dhamma ini dilanjutkan dengan kerelaan adalah dengan kemoralan, yaitu coba kita belajar untuk mengembangkan 5 latihan kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Ya, kita serumah ini kita belajar seperti itu. Nah, anak ini melihat orang tua melakukan, kakaknya melakukan, adiknya melakukan.
otomatis dia nanti juga akan menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemarin menjelang Waisak misalnya, kalau ini kan sudah menjelang Asada. Nah, kemarin menjelang Waisak, wah, kakaknya, ayah, ibu jalankan 8 sila. Wow, hebat juga ya. Wah, ini atas sila. Nanti satu ketika saya mau latihan. Jadi anak dilatih untuk pengendalian diri. Karena sila itu sebetulnya adalah latihan pengendalian diri. Bukan tidak membunuhnya, bukan tidak mencurinya, tidak berzina dan sebagainya. Tetapi hal yang lebih penting adalah tidak melakukan hal yang dapat mengganggu pihak lain. Nah, jadi kerelaan tadi adalah berbuat baik untuk masyarakat di lingkungan kita. Sekarang kemoralan itu adalah tidak mengganggu masyarakat di sekitar kita. Nah, itu prinsipnya, sehingga tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya itu adalah supaya kita tidak mengganggu mereka. Masyarakat itu bukan hanya manusia, tapi juga hewan, ya. Ada mungkin ayam, anjing, kucing, dan lain sebagainya. Tidak kita ganggu mereka, kehidupan mereka. Nah, selain kerelaan, kemoralan, kemudian praktek dhamma ini ada yang disebut meditasi lagi. Meditasi atau pengembangan kesadaran setiap saat. Nah, anak kecil yang tadi kita didik ini, topiknya tadi adalah anak kecil ini yang dimulai dengan dari kecil belajar melepas apa yang dia miliki yang rusak, kemudian belajar melepas bagaimana dia berdana wihara dan sebagainya, kemudian belajar dengan melaksanakan latihan kemoralan, tidak mengganggu pihak lain, tidak menyakiti pihak lain dengan ucapan maupun perilaku. Nah, sekarang anak kecil ini mulai dididik bagaimana dia mengembangkan kesadaran setiap saat. Jadi, anak ini dilatih, ayo nak, kita sadari saat ini sedang apa? Terus sedang duduk, sedang jalan, sedang berdiri, sedang narik nafas, sedang berbicara, sedang apa saja disadari. Nah, jadi bukan duduk diam yang penting, tetapi adalah prinsipnya apa? Menyadari saat ini sedang apa. Kenapa kita harus menyadari saat ini sedang apa? Karena ini untuk melihat perubahan hidup tadi. Bahwa saat ini saya sedang duduk, tadi saya barusan jalan. Nanti setelah ini saya jalan lagi atau berdiri. Jadi kita lalu melihat hidup itu satu proses yang berubah. Saya senang duduk, bukan berarti saya harus duduk terus. Satu ketika saya harus melepas rasa senang duduk saya itu dengan saya berdiri. Ketika saya berbahagia dengan berdiri, senang berdiri, tetapi satu ketika saya juga harus melepas rasa senang berdiri itu, karena saya harus berjalan. Saya senang berjalan, tapi satu ketika saya juga harus melepas rasa senang berjalan itu dengan berbaring ataupun duduk. Jadi, dengan kesadaran setiap saat ini, kita lalu memahami sekarang bahwa hidup ini semuanya hanyalah proses. Nah, belajar dhamma itu sekarang menjadi lengkap, bahwa belajar dhamma ada teorinya. Teorinya bukan hanya didapat dari buku. Teorinya ternyata didapat dari berbagai indria yang kita miliki. Ya, membaca buku salah satunya, mendengar ceramah dhamma salah satunya, menonton di YouTube media sosial misalnya itu juga salah satunya. Tetapi mendengar pendidikan dari orang tua, melihat contoh dari orang tua, contoh dari lingkungan, itu juga penting. Kemudian melaksanakan dhamma. Melaksanakan dhamma bisa dengan latihan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini ada yang menyebut dengan meditasi. Jadi, sebetulnya meditasi ini adalah bagian dari praktek dhamma. Bagian dari belajar dhamma.
Karena belajar Dhamma itu ada teori, praktek, dan hasil. Hasilnya apa? Menyadari hidup yang tidak kekal, sehingga batin menjadi tenang seimbang. Kalau kita hanya mementingkan meditasi saja, tidak mau belajar Dhamma, maka kita kehilangan banyak hal. Karena meditasi itu hanya salah satu dari praktek Dhamma yang berdasarkan hal-hal yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau orang mengatakan yang penting belajar Dhamma, boleh, tetapi belajar Dhamma yang mana dulu? Kalau belajar Dhamma hanya teorinya saja, dia juga kehilangan kesempatan untuk melaksanakan Dhamma sampai mencapai kebahagiaan dalam hidup. Karena kebahagiaan dalam hidup itu adalah ketika kita menyadari hidup yang tidak kekal ini, sehingga batin terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan. Karena itu, saudara-saudara, tema kita pada kesempatan ini, meditasi apakah lebih penting daripada belajar Dhamma? Sesungguhnya, kalau meditasi ini menjadi bagian setelah kita memahami teori-teori Dhamma sebelumnya, maka meditasi menjadi penting. Karena meditasi ini salah satu dari upaya melaksanakan Dhamma untuk mencapai pencerahan, terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin. Tetapi kalau meditasi tanpa melaksanakan hal-hal yang lain, tanpa kerelaan, tanpa melaksanakan kemoralan, maka belajar Dhamma menjadi penting. Karena belajar Dhamma bukan hanya belajar teorinya saja, tetapi juga harus bisa ada pelaksanaan Dhamma, dan tentu nanti akan mengarah pada hasil. Ya, nah jadi belajar Dhamma itu menjadi sangat luas. Meditasi itu salah satu dari bagian belajar Dhamma yang merupakan bagian dari pelaksanaan Dhamma. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini menjadi pengantar untuk diskusi kita, baik untuk teman-teman yang berada di Wihara Ekadama Loka Surabaya, maupun teman-teman yang di media sosial, di YouTube, ataupun mungkin di channel-channel yang lain yang bisa mengikuti acara ini secara langsung. Nah, mari kita mulai dengan diskusi. Nah, kesempatan akan saya kembalikan kepada Saudara Cahyadi untuk memimpin acara diskusi kita dalam tema yang sangat bagus sekali, meditasi apakah lebih penting daripada belajar Dhamma. Terima kasih. Silahkan, Saudara Cahyadi. Baik, terima kasih Bante. Sekarang mungkin dari sini teman-teman ada yang mau langsung bertanya, silahkan. Kalau nggak ada yang bertanya, ini saya ambil dari YouTube. Pertanyaannya sudah ada. Mungkin yang dari sini dulu, AI, maaf, Koko. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan, Bante. Terima kasih, Koko Cahyadi. Sama-sama. Saya yang Bante. Saya mau tanya, Bante kan tadi penjelasannya sangat panjang ya Bante. Kalau saya, tapi secara praktek ya Bante, kalau saya secara langsung ditanyain Bante, misalkan, saya mau jadi agama Buddha nih, terus saya harus apa? Itu jawabnya gimana Bante? Kan kalau sepanjang itu kan saya juga ndak akan hafal. Yang pertama. Yang kedua, memang di masyarakat kita itu ada beberapa polarisasi Bante. Salah satunya yang saya kasih contoh itu, maksud saya polarisasi itu begini. Kalau dia umat meditasi, itu nanti di masalah ya meditasi gitu loh Bante. Sama kadang-kadang juga secara teoritis ada orang yang pandai sekali, bahkan saya bahasanya aja nggak ngerti. Tapi suruh meditasi ya nggak mau. Bagaimana supaya apa ya, equilibriumnya, keseimbangannya itu ada. Jadi kalau orang itu pinter teori, masih juga ingin juga mengenal meditasi, dan atau sebaliknya orang yang autis meditasi juga minimal nggak terlalu kuat gitu meditasinya Bante. Itu aja dua pertanyaan saya. Makasih Bante. Baik. Ya, pertanyaan yang baik ya.
kita memilih agama Buddha mau jadi apa ya? Atau gimana ya bahasa singkatnya ya? Ya, jadi orang baik gitu aja. Kenapa saya memilih agama Buddha? Karena saya cocok. Ya, nah hal yang penting pertama memilih agama itu adalah karena cocok, bukan benar dan salah. Kita sama sekali nggak mengerti benar dan salah. Apalagi di dalam Dhamma ada konsep tentang datang dan buktikan. Artinya ketika kita datang, bukan dengan pemahaman bahwa ini benar, tetapi saya cocok. Nah, ketika saya membuktikan dan itu tercapai, misalnya pencerahan, nah itulah baru kebenaran. Tapi kalau enggak, nah kamu kenapa memilih agama Buddha? Karena saya merasa cocok. Lalu, apa sekarang? Ngapain jadi agama Buddha? Ya, jadi orang baik. Loh kenapa lo jadi orang baik? Nah sebetulnya nanti kalau kita tanya, jadi orang baik itu gimana? Itu nanti meliputi apa yang saya jelaskan cukup panjang tadi. Kenapa? Karena ketika saya mau menjadi orang baik, ada satu masa saya ketemu situasi yang tidak baik. Misalnya, saya ketemu orang yang menjengkelkan. Nah, ketemu orang yang menjengkelkan. Tetapi saya lalu menyadari hidup ini kan memang tidak kekal. Ini kalau kita tadi balik ke penjelasan yang tadi yang agak panjang itu, saya mengerti bahwa hidup ini tidak kekal. Saya bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang saya sukai. Bahwa saya mestinya suka sama orang yang kalau ngomong sama saya baik-baik, tapi kenyataan orang ini kalau ngomong sama saya kok nyelkit ya, kok menyakiti hati saya ya. Nah, kemudian saya berdamai dulu dengan diri saya bahwa hidup ini memang tidak kekal. Saya sudah diajar dari kecil ketika mainan saya rusak, saya sudah diajar seperti itu. Sehingga oh ya inilah mainan rusak itu. Saya lalu menyadari seperti itu, batin saya menjadi tenang. Ketika batin saya menjadi tenang, saya sekarang sama dia walaupun dia menjengkelkan, saya masih bisa senyum. Cuman saya menghindar. Saya tidak lagi terlalu dekat dengan dia, tapi saya menghindar supaya tidak terlalu banyak komunikasi dengan dia. Nah, akhirnya tercapailah tujuan kita menjadi orang baik. Prosesnya yang panjang dari kecil tadi tercapai. Saya menjadi orang baik. Nah, kenapa kamu beragama Buddha? Satu, karena cocok. Kemudian, tujuannya apa? Menjadi orang baik. Baik di dalam cara berbicara, baik di dalam cara berpikir, maupun di dalam berbuat. Nah, itu bahasa singkatnya saja. Kemudian nanti gimana caranya berbuat baik? Nah, itu baru disetelkan apa yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian kita lalu ketemu sama orang-orang yang mau berusaha jadi baik dengan versinya yang meditasi maupun yang belajar dhamma. Yang tadi Anda sampaikan, meditasi terus, nggak mau pusing belajar, ditanya apa-apa juga nggak ngerti, nggak mau juga, nggak pusing. Yang belajar ya belajar terus sampai bahasanya muluk-muluk sampai kita nggak ngerti juga, mau tanya juga sampai nggak ngerti malahan. Nah, kemudian tapi disuruh meditasi juga nggak mau. Gimana ya? Kita hanya bisa memberikan penjelasan bahwa meditasi itu bagus. Tadi sudah disampaikan ringkasannya oleh Saudara Cahyadi dengan baik. Ya, meditasi itu bagus setelah kamu mempunyai dasar-dasar teori yang cukup. Teori tidak harus dari buku, tapi bisa dari pengalaman dari berbagai hal lagi. Artinya tidak berdiri sendiri. Dan meditasi ini sebetulnya hanya salah satu cara di dalam belajar dhamma. Karena belajar itu artinya, arti belajar yang sesungguhnya itu adalah memasukkan informasi dan mengubah perilaku kita. Jadi belajar itu bukan berhenti memasukkan informasi ya, tapi ada perubahan perilaku berdasarkan informasi. Makanya kalau ada orang yang kelakuannya tidak beres, kemudian kita ngomel sama orang yang nggak beres, misalnya bawa sandal, wah ke biara nih, masuk bawa sandal, sandalnya kan dilepas kalau di biara, tapi sandalnya itu dibawa ke Dhammasala. Wah, jadi bawa ke Dhammasala diletakkan di samping. Di depannya dia, di depan tempat duduknya dia di samping. Jadi kalau orang namaskara, kena sandalnya dia.
Nah, apa yang dikatakan orang yang namaskara ke sandal tadi, bukan yang punya sandal loh ya, namaskara ke sandal, apa yang dikatakan? Oh, kurang ajar. Nah, dia menyebut orang yang bawa sandal ke Dhammasala itu sebagai kurang ajar, kurang mendapat pelajaran. Berarti kurang mendapat pelajaran itu apa? Bukan kurang teorinya, teorinya dia sudah punya. Bahwa sandal itu tidak pantas diletakkan di ruangan, tidak masalah lagi. Tetapi dia kurang praktek. Jadi belajar itu maknanya adalah selain kita mendapatkan pengetahuan, kita mengubah perilaku kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi sekarang belajar dhamma itu adalah setelah kita belajar pengetahuan tentang dhamma dengan berbagai sumber, maka kita harus mengubah perilaku kita agar sesuai dengan apa yang kita pelajari. Makanya tahap belajar dhamma itu ada tiga, yaitu belajar teori, pelaksanaan, dan hasil. Belajar teori melaksanakan apa yang kita tahu dari teori tersebut, dan hasil karena kita melaksanakan yang kita ketahui dari teori. Nah, jadi kalau sekarang ada teman kita yang teorinya meditasinya bagus misalnya, kemudian dia melaksanakan ya bagus, meditasi terus, oke. Tetapi kok dia kurang ya untuk teori dhamma yang lain? Ya kita berusaha memberikan penjelasan bahwa belajar dhamma itu atau mempraktekkan meditasi itu penting. Tetapi kalau kamu bisa yang lain, bagus. Wah, tapi kalau dijelaskan nggak bisa. Ya, mungkin hari ini tidak bisa, tapi mungkin dia butuh waktu untuk belajar lebih banyak, sehingga di masa yang akan datang, mungkin dia bisa menyeimbangkan antara praktek meditasinya yang luar biasa dengan teori-teori, dengan belajar dhamma. Sebaliknya, ada yang teorinya muluk-muluk, tetapi prakteknya kok kurang. Nah, kemudian kalau kita mampu ya kita memberikan penjelasan kepada dia, oh, teorimu sudah bagus loh. Apalagi kalau di dalam Dhamma kan selain belajar teori kan ada prakteknya. Ayo kita coba sama-sama. Nah, nggak mau dia. Yang penting pokoknya teori. Kita sudah kasih kasih cara misalnya, kamu kan cuma ngafalkan dong, ngafalkan peta, seolah-olah kamu itu mau mau pergi ke Jakarta, dari Surabaya mau ke Jakarta, ngafalkan peta Jakarta, tapi kamu nggak pernah ke Jakarta gimana? Kan kamu harus praktek juga. Enggak lah, saya belum pengen, pokoknya saya hafal. Jakarta itu pokoknya sudah ada di pikiran saya, jalan ini kalau belok ke sana jalan itu. Wah, sudah ini mantap di pikiran saya, tapi saya belum pernah ke sana. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia memang tahapnya sampai ke situ. Mungkin dia masih mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke Jakarta atau belum ada kesempatan untuk ke Jakarta. Tapi satu ketika mungkin dia sampai ke Jakarta. Nah, akhirnya dia bisa melaksanakan teorinya yang oh jalan ini ternyata begini ya. Ternyata belok kanan bener nih. Ternyata begitu. Oh ternyata kalau lurus jadinya ke sana. Bener. Nah, itu setelah dia punya kesempatan. Kita hanya bisa memotivasi, tapi kita tidak bisa memaksa. Menyeimbangkan orang yang hanya meditasi supaya belajar dhamma atau yang belajar dhamma untuk mempraktekkan, kita hanya bisa memotivasi, tetapi kita tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa memotivasi juga diri kita supaya belajar dhamma sekaligus melaksanakan dhamma agar bisa mempraktekkan dan mencapai pencerahan. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan karena kita sendiri juga masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Dengan memahami seperti itu, yang bahwa hidup ini semuanya satu proses, maka hidup menjadi bahagia. Dan akhirnya ketika ditanya orang, kenapa kamu milih agama Buddha? Karena saya bahagia. Saya melihat mereka yang ngotot meditasi terus, ya saya ya sudahlah, saya maklumi itu sebagai pelajaran. Biar saya tidak seperti itu, saya sudah menjelaskan, tapi dia masih nggak mau terima, ya sudah. Saya melihat mereka yang teorinya hebat-hebat, ya saya juga happy juga, saya bisa dengar banyak dari dia.
Tapi ketika saya suruh dia praktek dia tidak mau, ya saya ya tidak ngotot, nggak ngapa-ngapa, karena saya berusaha untuk saya sendiri menyeimbangkan antara teori dan praktek saya. Dan itulah kebahagiaan saya belajar Dhamma, bisa menerima semuanya ini sebagaimana adanya, karena semuanya lah proses. Dengan begitu kan enak toh, hidup tidak main paksa. Begitu ya, sudah jelas sekarang? Terima kasih Bante. Sedikit aja, ada yang ganjel di pertanyaan pertama Bante. Kan menurut Bante kan kita beragama Buddha ya supaya baik Bante. Definisi baik yang absolut ini gimana Bante? Karena kan kebaikan bisa jadi dari berbagai macam sumber. Itu aja Bante. Ya, memang baik bisa bermacam-macam ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Ini pertanyaan bagus banget ya. Definisi baik ini kalau di dalam Dhamma apa? Baik itu kalau saya melakukan, saya happy. Wah, ini syarat pertamanya ya. Jadi baik itu tidak ada keterpaksaan. Saya melakukan perbuatan tanpa terpaksa dan saya happy melakukan perbuatan itu. Tetapi bukan hanya itu, karena kalau hanya itu nanti jadi orang yang suka-suka saya. Ya, saya ngambil barangnya orang, saya kan happy. Ya, kan jadi tidak baik nih. Nah, itu kan tadi menjadi tidak apa absolut ya. Ya ini semua kan definisinya menjadi ada relativitas, ada batas-batas tertentunya. Makanya selain saya berbahagia ketika melaksanakan perbuatan itu, pihak yang menerima perbuatan itu juga happy, bahagia. Misalnya saya mengambil barang, saya suka nih ngambil barang, sambil aja. Tetapi yang diambil barangnya kan nggak suka, berarti itu bukan perbuatan baik. Tapi ketika saya misalnya berbuat baik, misalnya saya membantu dia, HP-nya ketinggalan nih, kemudian saya ngomong, HP-nya ketinggalan. Saya berbuat baik karena saya suka ngasih tahu ada orang yang HP-nya ketinggalan. Dan orang yang HP-nya ketinggalan, wah terima kasih ya, terima kasih. Waduh kalau kamu nggak saya mengingatkan saya udah balik sampai tempat rumah saya jauh, udah malam lagi hari ini. Waduh, wah saya kan bahaya ini nanti mau balik sudah susah, besok mau kerja saya pakai HP ini. Terima kasih ya. Nah itu dia. Saya senang melakukan perbuatan baik, pihak yang menerima perbuatan baik itu juga happy. Nah, ini berarti sudah dua syaratnya. Yang ketiga, lingkungan juga mengatakan atau lingkungan kebanyakan dominan menyebutkan perbuatan itu memang baik. Nah, ini lingkungan. Jadi misalnya teman-teman yang lain, wah bagus, kamu mengingatkan gitu. Ada 10 orang mengatakan gitu, ada satu mengatakan, ya sayangnya ngasih tahu HP-nya sama yang punya, kan diambil mestinya yang nah itu satu, tapi yang lain mengatakan, bagus, bagus, gitu loh. Saya melihat hidupmu kurang bahagia, ya HP-mu sendiri sudah pecah, layarnya, tapi kamu lihat orang HP-nya ketinggalan, kamu tidak mau ngambil, loh. Mantap, mantap. Nah, ini lingkungan mendukung. Kemudian, yang keempat adalah, nah ini memang basisnya Buddhis ya, jadi diajarkan di dalam Dhamma. Jadi menolong orang itu diajarkan di dalam Dhamma. Mencuri tidak disarankan di dalam Dhamma. Jadi dikatakanlah mungkin kalau secara umum ya agama mengajarkan hal itu, kebanyakan agama mengajarkan hal itu untuk berbuat baik. Nah, dengan cara 4 hal ini, 4 syarat ini terpenuhi seluruhnya, maka itulah perbuatan baik. Tetapi kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi salah satunya, maka itu belum tentu perbuatan baik. Belum tentu, butuh pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran yang lain. Karena yang Anda katakan itu kan mutlak di dunia ini apa yang mutlak. Ya, karena semua ini kan selalu berubah. Ya, yang mutlak itu kan perubahan itu sendiri. Nah, sehingga kita hanya melihat ini secara garis besar dengan berbagai kemungkinan untuk ada perubahan modifikasi di
beberapa bagian tertentu atau pemikiran-pemikiran di bagian tertentu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan, yaitu dilakukan dengan senang hati, tidak ada keterpaksaan. Ya, kalau dipaksa, ayo kamu berbuat baik, ini kesempatan. Ya, tapi sungkan sama teman-teman, itu sudah bukan perbuatan baik. Jadi lakukan dengan senang, penerima kebajikan itu juga happy, lingkungan juga cenderung mendukung, dan agama, terutama khususnya di dalam dhamma, juga mengajarkan untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari.